Enggak ngebakso, Pak. Berapaan seporsinya? 10.000, setengah boleh. Boleh. Bisa. Ya udah, bikinin. Oke, siap. Dibungkus apa dimakan di sini, Pak? Dibungkus aja deh. Saya mau jalan lagi. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illallah. Yang beli bakso di depan kuburan itu siapa? Gua nggak tahu ini mimpi atau kenyataan. Tapi sumpah demi bakso Mang Udin yang selalu gua utangin, gua barusan lihat sesuatu yang bikin jantung gua hampir copot. Tadi di depan pemakaman ada yang beli bakso. Dan yang beli itu Pak RT Jalil. Iya, Pak Jalil. Yang setengah tahun lalu dikubur rame-rame. Yang waktu tahlilan aja gue bantuin nyeduh kopi. Gue gak salah lihat bro. Mukanya jelas, bajunya sama, senyumnya pun itu-itu aja. Cuman sekarang entah kenapa senyumnya bikin bulu kuduk gue berdiri kayak tiang listrik. Gue diem aja di atas motor, ngerhatiin dari jauh. Paling mirip doang, batin gue. Tapi pas gue lihat tangan dia ngeluarin duit dari sarung, anjir, daun. Dia bayar pakai daun. Dan Mang Udin cuma bengong. Sumpah kalau ini prank, itu editornya pasti dari neraka. Gue gas motor, niatnya mau langsung pulang. Tapi baru jalan beberapa meter, motor gue kerasa berat, kayak bawa karung semen. Padahal tadi waktu berangkat enteng banget. Mungkin rantainya kendor. Gue coba tenang. Tapi begitu gue lirik spion, ada bayangan hitam duduk di jok belakang. Gua langsung istighfar. Astagfirullah, jangan nengok. Tapi dasar manusia, makin dibilang jangan, makin pengen. Gua nengok pelan. Dan di situ, Pak Jalil duduk di belakang gua. Mukanya pucat, matanya kosong, senyumnya libar banget kayak gak ada batas. Bang Endang, suaranya berat banget kayak keluar dari tanah basah. Motor gue langsung gue gas sekenceng-kencengnya. Tapi aneh, makin kenceng, suara itu makin dekat. Bang Endang. Suara itu sekarang pas di belakang kuping gue. Napasnya dingin, nusuk sampai tulang. Gue mau rem, tapi remnya blong. Mau matiin mesin, kuncinya motor sendiri. Motor terus jalan kayak dikendarain 2 orang. Rumah-rumah mulai hilang, lampu jalan mati semua. Cuma ada kabut, pepohonan, sama suara angin kayak bisikan. Pak Jalil, tolong jangan ngikutin gua ya. Gua gak ganggu. Gua teriak setengah nangis. Dan pas gua buka mata, motor gua nembus bayangan orang berdiri di tengah jalan. Pakai sarung, kepala nunduk, lampu motor nyorot mukanya. Pak Jalil lagi. Gua udah gak tahu lagi harus doa apa. Udara tiba-tiba berubah. Gelap hilang, rumah-rumah muncul lagi. Motor berhenti sendiri di depan rumah. Gua turun. Lutut gua gemeter. Tapi pas gua lihat tanah depan pagar, gua kaget. Ada 2 jejak kaki basah. Satu jelas punya gua. Satu lagi telanjang, besar, masih basah, arah masuk ke dalam rumah. Ya Allah, Pak Jalil. Suara gua pelan tapi jantung gua berdebar kayak beduk Idul Fitri. Gua buka pagar pelan. Pintu rumah gua kebuka sendiri. Dalamnya gelap, dingin banget, kayak kulkas raksasa. Gua jalan pelan-pelan. Jejak itu masih ada, menuju ruang tamu. Dan di sana ada kursi goyang, bergerak pelan, kayak ada yang baru duduk. Bang Endang, suaranya lirih, pas di belakang kuping gua. Gua gak berani nengok, tapi gua tahu siapa itu. Lu belum bayar, Endang. Gua nengok pelan. Pak Jalil duduk di kursi, senyum lebar, matanya kosong, bajunya masih basah, lumpur nempel di ujung sarung. Di meja depan dia ada 2 mangkok bakso, satu masih utuh. Gua gak sempet ngomong apa-apa. Dia cuma bilang pelan banget, hampir kayak bisikan. Warung lu, jangan buka dulu. Dan seketika, udara di rumah berubah. Dingin, berat, sunyi.
Kayak waktu berhenti. Gua nggak tahu maksudnya apa. Tapi satu hal yang gua yakin. Malam ini, gua nggak sendirian di rumah. Gua nggak tahu gimana caranya gua masih bisa berdiri waktu itu. Napas gua kayak ditahan sesuatu di dada, sesak, berat, dingin. Kursi goyang itu masih berderit pelan dan Pak Jalil cuman diam, nyengir, matanya nggak kedip ngeliatin gua. Bakso di mangkuk depan dia masih ngeluarin asap tipis. Tapi makin lama asapnya berubah jadi kayak kabut kecil, nyebar pelan ke seluruh ruang tamu. Aromanya aneh, bukan bau bakso, lebih kayak tanah basah yang baru digali. Gua mundur pelan, ngerasa keringat dingin di punggung mulai menetes. Pak Jalil, maaf ya kalau saya ada salah. Saya bukan maksud ganggu. Pak Jalil nggak jawab. Dia cuma narik napas pelan. Suara napasnya berat banget, kayak keluar dari paru-paru yang udah lama nggak dipakai. Terus, tangannya yang masih basah lumpur nunjuk ke mangkuk bakso satunya. Makan dang. Suara itu datar, tapi kayak nancep di kepala. Gua geleng cepet. Enggak pak, saya udah makan. Tapi tiba-tiba sendok di meja bergerak sendiri. Nyendok bakso. Pelan-pelan naik, ngambang di udara, terus berhenti pas di depan mulut gua. Kuahnya netes, jatuh ke lantai, tetes, tetes. Tapi suaranya kayak lebih keras dari seharusnya. Kayak tiap tetesnya jatuh ke dalam kepala gua sendiri. Pak, tolong jangan ganggu saya. Kali ini suaranya berubah, dalam, serak. Dan tiba-tiba, semua lampu di rumah nyala bareng. Terang banget, sampai mata gue sakit. Tapi di antara cahaya itu, gue lihat dinding ruang tamu berubah. Penuh tulisan, coretan, tulisan tangan yang kayak digores pakai paku. Semuanya sama. Warung lu jangan buka dulu. Warung lu jangan buka dulu. Warung lu jangan buka dulu. Ratusan kali. Gue udah gak tahan. Gue kabur keluar. Tapi pas gue buka pintu, halaman depan berubah jadi tanah merah. Ada papan nisan berdiri. Satu-satunya di sana. Nama di atasnya bikin lutut gue lemas. Gue mundur, jatuh ke tanah. Napas gue kacau. Tangan gue gemeter nyenggol sesuatu di saku jaket. HP gue. Layarnya nyala sendiri. Ada satu pesan WhatsApp belum kebuka. Pengirimnya Pak Jalil.